Nah, wudu para santri sekalian, ini secara bahasa ya. Secara bahasa maknanya adalah bersih. Maknanya adalah bersih. Secara bahasa wudu artinya bersih. Kemudian secara istilah syar'i ya, maka wudu adalah membasuh wajah dan kedua telapak dan kedua tangan, dan mengusap kepala dan telinga, dan mencuci kedua kaki, disertai dengan niat. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan telinga, dan mencuci kedua kaki dengan niat. Maka itu yang dimaksud dengan wudu. Itu secara ringkasnya. Kemudian adapun dalilnya, dalil disyariatkannya wudu ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Al-Maidah ayat 6. Ini suara Ustadz jelaslah. Jelaskah atau kurang jelas? Jelas ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini sangat jelas tata cara berwudu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau ingin salat maka wajib berwudu. Maka sah nggak kalau ada orang salat itu pura-pura? Nah, nggak berani sama musyrif, terlambat, akhirnya dia nggak wudu, kemudian dia pura-pura salat, sah nggak? Tidak sah. Kemudian dia berdosa nggak? Berdosa. Kenapa? Karena dia sengaja untuk sholat tanpa wudu dan pura-pura sholat. Itu nggak boleh para santri. Tidak boleh pura-pura sholat. Haram hukumnya. Karena antum pura-pura sholat, kemudian sholat tanpa berwudu. Tidak boleh, hukumnya berdosa. Ya. Maka antum harus sholat dengan berwudu sekalipun terlambat. Akhirnya disangsi musyrif misalnya, nggak apa-apa. Tetapi terhindar dari dosa. Karena antum sholatnya dengan berwudu sekalipun masbuk. Nah. Kemudian, adapun dalil dari hadis, ya, ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, maka jelas di sini kalau ingin salatnya sah dan diterima, maka wajib apa? Berwudu. Nah, tinggal wudunya bagaimana? Wudunya pun harus sah juga. Kalau wudunya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Ini khawatir ya para santri sekalian. Jangan sembarang wudu, jangan wudunya cepat-cepat. Khawatirnya wudunya tidak sah, maka otomatis salatnya sah kada? Salatnya sah enggak? Maka salatnya tidak sah. Maka harus hati-hati para santri sekalian. Langsung tidak panjang lebar, tata cara berwudu. Maka fardu wudu
ya. Fardu wudu ada 9. Rukun wudu ada 9. Rukun wudu ada 9. Yang pertama adalah niat. Nah, niat. Maka wajib untuk berniat sebelum wudu. Ya, sebelum wudu. Jadi misalnya antum di jalan nih, jalan kaki dari asrama menuju keran. Lalu antum di dalam hati, saya ingin berwudu. Nah, kemudian antum berwudu, maka cukup sudah, ya. Niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Boleh nggak dilafazkan? Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh nggak dilafazkan? Tidak boleh para santri. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan untuk mengeluarkan niat. Melafazkan niat. Sengaja aku berwudu. Enggak pernah Rasul mencontohkan yang demikian. Rasul kalau berwudu maka niatnya di mana? Di dalam hati. Jangan dilafazkan. Jangan dinyaringkan. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Enggak boleh. Kenapa? Karena masalah ibadah itu harus mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh niat dilafazkan, diucapkan, tidak boleh. Dan tadi niat letaknya di mana? Niat di dalam hati. Kemudian rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Afwan. Ya, rukun kedua adalah membasuh wajah. Nah, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Dan termasuk cakupan wajah ya adalah hidung dan mulut. Nah, Ustaz ulang. Termasuk cakupan wajah adalah mulut dan hidung. Maka wajib juga kita memasukkan air ke dalam hidung dan air ke dalam mulut. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Wajah wajib nggak dibasuh? Dibasuh. Maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu termasuk apa? Termasuk wajib, termasuk rukun. Jadi Ustadz ulang. Yang pertama niat. Kemudian rukun yang kedua adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Cukup 1 kali. Caranya bagaimana? Bisa antum langsung kedua telapak tangan, langsung 3 kali. Langsung 3 kali berkumur-kumur, 3 kali memasukkan air ke dalam hidung. Boleh juga 1 kali. Antum ambil, langsung kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ambil lagi air yang baru. Sampai 3 kali. Boleh langsung 1 sekaligus 3 kali. Atau 3 kali ambil air. Ya, itu cara untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Kemudian rukun yang ketiga, membasuh wajah. Rukun yang ketiga adalah membasuh wajah. Nah, mana batas wajah yang wajib dibasuh? Nah, ini leher wajah enggak? Bukan. Leher bukan wajah. Maka tidak wajib dibasuh. Nah, kemudian mana batasan wajah? Ini perhatikan para santri. Batas wajah itu kalau panjangnya ini. Awal mula tumbuh rambut. Nah, ini namanya tingginya sampai di sini. Kemudian bawahnya sampai dagu. Nah, dagu. Maka leher tidak termasuk wajah, maka tidak wajib dibasuh. Awal tumbuh rambut sampai ke dagu. Kemudian lebarnya sampai mana? Wajah. Ini nih ya, yang apa ini? Yang ada daging tumbuh. Nah, ini. Sampai kanan dan kiri. Nah, itu namanya cakupan wajah. Nah, bagaimana kalau ada tompel di wajahnya? Nah, tompel atau ada daging yang tumbuh lebihan. Maka termasuk kategori wajah karena terletak di dalam wajah, maka wajib dibasuh. Maka wajib dibasuh. Nah, kemudian jenggot. Nah, cambang
kumis misalnya, atau jenggot, wajib nggak dibasuh? Kita lihat. Kalau jenggotnya tipis, dagu ini kelihatan, kulit dagu kelihatan, berarti jenggotnya tipis, maka wajib dibasuh. Tapi kalau jenggotnya tebal, nah kulit dagu tidak kelihatan, kayak Ustaz Haikal kemarin, kelihatan nggak kulit beliau, dagu beliau? Tidak, maka tidak wajib dibasuh seluruhnya. Paham? Tidak wajib dibasuh seluruhnya, namun yang wajib adalah yang nampak saja. Adapun yang di dalamnya tidak wajib. Kenapa? Karena jenggotnya tebal. Tapi kalau tidak tebal, ada 10 lembar, nah itu maka wajib dibasuh seluruhnya. Ya. Kemudian rukun yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, wajib membasuh kedua tangan sampai siku. Dan sunnah dilebihkan sampai ke lengan. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi wajibnya sampai mana? Sampai siku. Nah, ini siku ya. Wajibnya sampai siku. Namun sunnah untuk dilebihkan sampai mana? Sampai lengan. Kenapa demikian para santri? Karena nanti pada hari kiamat, tubuh yang kena air wudhu akan bercahaya. Akan apa? Mengeluarkan cahaya. Maka ketika basuhannya melebihi batas yang ditentukan, maka cahayanya lebih banyak. Nah, paham? Nah, jadi sunnah untuk dilebihkan sampai ke lengan. Jadi membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian, nah, yang berikutnya, rukunnya keberapa? Yang kelima. Adalah menyapu kepala. Nah, menyapu kepala ini, banyak orang yang salah. Biasanya cuma 3 jari. Nah, cuma di ujungnya saja. Ini salah para santri. Kenapa demikian kita katakan salah? Prakteknya, Nabi tidak pernah sedikit. Nabi itu apa? Seluruh kepala. Jadi bagaimana ketika setelah selesai membasuh kedua telapak tangan, antum di bawah keran, nah kemudian caranya bagaimana? Semua kepala ya, jangan sebagian saja. Nah, dua telapak tangan sampai ke bawah rambut, bawah bagian bawah, tarik lagi. Nah, cuma sekali. Kalau membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan 3 kali. Tapi kalau menyapu kepala cuma sekali. Bagaimana? 2 telapak tangan. Nah, antum tempelkan semua kepala ya, jangan sebagian saja. Nah, setelah selesai sampai belakang, antum tarik kembali. Nah, cuma 1 kali saja. Ya, tidak 3 kali. Kenapa demikian cuma sekali? Karena memang prakteknya Nabi cuma sekali. Kemudian rukun kita cepatkan. Rukun yang kelima, menyapu kedua telinga. Ini rukun wajib untuk disapu. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan, ini harus praktek Bang sebenarnya. Tapi karena waktu sudah hampir setengah jam ya. Setelah kita mengusap kedua telinga, barulah membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki, ini rukun yang ke-7, itu sampai ke mata kaki. Namun sunnah untuk dilebihkan. Paham? Kan wajibnya sampai mana wajibnya? Sampai mata kaki. Namun sunnah untuk dilebihkan. Sunnah apa? Dilebihkan. Kemudian yang ke-8 adalah bersambung. Nah, tidak boleh terputus. Jadi setelah antum membasuh wajah langsung ke tangan. Setelah tangan langsung mengusap kepala. Jadi rukun yang ke-8 adalah bersambung tidak terputus. Bersambung tidak terputus. Nah, misalnya antum membasuh wajah. Kemudian
antum dipanggil ustadz. Nah, kan antum belum selesai nih wudunya. Ketika dipanggil, cuma ngobrol sebentar. Boleh nggak antum menyambung wudu kembali? Kan antum membasuh wajah. Tiba-tiba Ustadz Ahmad manggil, Muhammad kesini. Antum belum selesai, baru wajah. Antum ngobrol sebentar, nah boleh nggak antum menyambung wudu kembali? Maka dilihat. Kalau wajahnya masih basah, boleh disambung. Paham? Namun kalau wajahnya kering, ternyata antum ngobrolnya lama setengah jam. Nah, berarti kan kering di wajah. Maka tidak boleh disambung. Harus dimulai dari awal. Paham? Jadi tolak ukurnya apa? Anggota sebelumnya keringkah, basahkah? Kalau antum tadi setelah membasuh wajah, antum dipanggil, ternyata masih basah, maka antum boleh menyambung tangan. Kalau sudah kering, boleh nggak disambung? Tidak boleh. Harus memulai dari awal. Kemudian, rukun yang ke-9, tertib. Rukun yang ke-9, tertib. Maksudnya adalah wajah dulu, baru tangan, baru mengusap kepala. Maka tidak boleh tangan dulu, baru wajah. Atau kaki dulu, baru wajah. Harus tertib, beraturan. Wajah, tangan, kepala, telinga, kemudian kaki. Tidak boleh kebalik-balik. Nah, ini rukunnya. Ini yang wajib untuk dibasuh dan diusap. Ada berapa tadi? Ada 9, ya. Nah, itu yang rukunnya. Sekarang yang sunnahnya. Sunnah wudu cukup banyak. Yang pertama membaca bismillah. Jadi ketika antum memulai membasuh kedua telapak tangan, maka baca bismillah. Kemudian, sunnah yang berikutnya, bersiwak sebelum wudu. Nah, ada nggak siwak? Siwak itu bukan sikat gigi ya. Siwak itu yang terbuat dari kayu arak. Kayu, bukan sikat gigi. Kalau sikat gigi bahasa Arabnya fursyatul asnan. Tapi kalau siwak beda. Siwak bukan terbuat dari plastik, dia terbuat dari kayu. Jadi sunnah yang kedua, antum sebelum berwudu menggunakan siwak. Namun kalau tidak punya siwak, maka silahkan menggunakan sikat gigi. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha untuk membersihkan bau mulut kita. Kemudian, sunnah yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Nah, sunnah yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Terlebih antum sebelumnya tidur malam, kan antum nggak tahu, kadang tangan antum garuk-garuk, kemudian menyentuh ketiak, kan bau tuh. Maka harus cuci tangan terlebih dulu sebelum membasuh wajah. Kemudian rukun yang keempat, 3 kali basuhan. 3 kali basuhan. Kecuali apa? Kepala dan telinga. Cukup 1 kali. Kalau membasuh wajah, sunnah 3 kali. Membasuh tangan, sunnah 3 kali. Membasuh kaki, sunnah 3 kali. Nah, kalau kepala dan telinga, sunnahnya cuma berapa? 1 kali. Dan tidak boleh lebih dari 3, 4 kali, 5 kali, sehingga air habis. Nah, 1 ember tidak cukup berwudu, itu nggak boleh para santri. Jangan buang-buang air. Kalau antum membuka keran, jangan banyak. Nggak boleh. Segini cukup kalau untuk berwudu ya. Segini cukup. Bahkan prakteknya, Nabi itu kalau berwudu, beliau 2/3 mud. 2/3 mud itu kurang lebih setengah liter. Nah, itu wudu Nabi. Antum jangan sampai 1 ember, nggak boleh, kebanyakan. Dan jangan buka keran yang selebar-lebarnya. Nanti apa? Mubadzir, buang-buang harta. Jangan sampai antum beribadah dengan wudu tapi berdosa. Nah, bagaimana itu? Antum wudu tapi banyak buang-buang air.
Itu namanya dosa ketika beribadah. Maka jangan sampai apa? Melakukan dosa ketika berwudu. Kemudian disunnahkan kanan duluan. Sunnah yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima, yaitu membasuh kanan yang dulu, ya, tangan kanan, telinga kemudian kaki kanan dan seterusnya. Kalau telinga tadi sekaligus ya, langsung kedua-duanya, bukan kanan dulu kemudian kiri, enggak, langsung sekaligus kalau telinga. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menyelat-nyelati jenggot. Menyelat-nyelati jenggot. Ini kalau jenggotnya tebal, lalu dia selat-selati seperti ini. Nah, Ustaz karena cukup panjang ya. Nah, dia seperti ini. Hukumnya adalah sunnah. Bagi jenggot yang tebal. Ya, hukumnya sunnah dia selat-selati. Kemudian, sunnah yang berikutnya, cukup banyak ini ya. Sunnah yang ketujuh adalah memperpanjang basuhan. Memperpanjang basuhan. Kan kalau tangan sampai siku, antum lebihkan. Nah, kalau kaki sampai mata kaki, antum lebihkan lebih dari mata kaki. Itu namanya apa? Memperpanjang basuhan. Kemudian, sunnah yang berikutnya adalah menggosok anggota wudu. Menggosok anggota wudu. Kalau wajah antum gosok, tangan antum gosok, bukan dilalukan di keran. Nah, keran antum lalukan, itu memang cukup. Namun sunnahnya apa? Antum gosok dengan tangan. Tangan kiri antum gosok dengan tangan kanan. Kaki. Ya cukup sebenarnya antum cuma letakkan kaki di bawah keran dan sudah membasuh seluruh area kaki. Namun sunnah apa? Antum gosok dengan tangan. Ya, sunnah berikutnya apa? Yang ke-8, menggosok anggota wudu. Kemudian sunnah yang ke-9, hemat menggunakan air. Nah, yang ke-9 apa? Hemat menggunakan air. Kemudian sunnah yang ke-9, berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu. Dan tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan para santri. Tidak disunnahkan ketika doa wudu mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena memang prakteknya Nabi tidak pernah mengangkat tangan ketika setelah wudu. Antum masuk WC, apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum mengangkat kedua tangan enggak? Enggak. Nah, sama dengan wudu, maka tidak mengangkat kedua tangan. Tapi disunnahkan pandangan mata ke atas langit ketika baca doa ini. Apa doanya? Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni apa? Minal mutatahhirin. Sunnahnya apa? Pandangan ke atas langit, tapi tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Itu doa yang pertama. Kemudian boleh lagi antum sambung dengan doa kafaratul majlis. Nah, ternyata doa kafaratul majlis sama ketika kita setelah berwudu. Apa doanya kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sunnah yang ke-10, salat sunnah. Nah, setelah berwudu, kapanpun antum berwudu, maka sunnah untuk salat 2 rakaat. Sudah setengah jam ya. Kemudian nanti pertanyaan setelah habis materi ya. Selesai kita masalah berwudu, Ustadz cepatkan langsung pembahasan tata cara mandi. Mandi apa? Mandi junub. Ini bagi yang sudah balik. Bagi yang mimpi basah. Nah, Ustaz tanya, yang belum balik angkat tangan. Oh banyak ya. Yang belum balik, yang belum mimpi basah angkat tangan. Oh iya, berarti ada yang sudah balik dan ada yang belum balik. Nah, yang belum balik masih banyak ya. Namun sudah ada yang balik, sudah ada yang mimpi basah. Nah, ketika misalnya antum mimpi basah malam ini pertama kali,
Tahu kan maksudnya mimpi basah? Antum tiba-tiba tidur, subuhnya celana antum basah dengan sperma atau mani. Nah, itu berarti antum mimpi basah. Maka mandinya tidak sama dengan mandi biasa. Wajib mandi untuk syarat sah sholat. Kalau antum mandinya salah, tidak sah. Sholatnya sah nggak? Nah, tidak sah. Bahaya sekali kalau sholatnya tidak sah. Maka bagaimana cara mandi junub yang benar? Maka ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan cara apapun. Nah, ini cukup ya. Tata cara yang cukup mandi junub adalah antum mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan cara apapun. Entah dengan pakai selang, pakai gayung, atau antum berenang di sungai. Nah, itu cukup kalau sudah merata air ke seluruh tubuh. Nanti ada cara yang khusus yang diajarkan Nabi. Ini duluan, itu duluan, ya. Namun cara yang cukup, yang sah adalah antum mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan cara apapun. Pakai selang kah, pakai shower kah, atau antum berkunjung berenang di sungai, maka sudah cukup. Yang penting anggota luar tubuh kena semuanya air, ya. Seperti telinga. Nah, telinga ini bagian luar, ini wajib dibasuh kena, karena ini yang nampak. Kemudian lubang pusat, ketiak, ya. Kalau antum mandi biasa, kan terkadang tidak kena tuh yang ini, tidak kena. Intinya kalau seandainya mandi junub, wajib kulit yang nampak itu wajib kena air. Rambut antum seluruhnya harus basah. Dan wajib menghilangkan yang menempel di kulit. Misalnya ada hansaplas, ada lakban, ada cat. Maka harus antum perhatikan. Jangan sampai di tubuh antum ada cat. Keinjak cat dinding musola misalnya. Antum harus hilangkan dulu. Kenapa? Karena tidak sampai air ke kulit antum. Maka antum perhatikan, ya. Jadi anggota tubuh yang nampak harus wajib kena air ketika mandi junub. Namun kalau antum mandi biasa, antum terkadang mandinya cuma kepala, badan enggak. Nah, itu enggak apa-apa. Karena antum apa? Bukan mandi junub, mandi biasa saja. Tapi kalau mandi junub, maka semua kulit antum yang nampak itu harus kena air. Ya. Jadi tata cara yang pertama yang cukup adalah antum mengguyurkan tubuh antum dengan air dengan cara bagaimanapun. Kemudian cara yang kedua ini yang dipraktekkan Nabi. Nah, tulis ya. Ini yang afdolnya harus mengikuti Nabi. Caranya bagaimana? Yang pertama, ada yang ketinggalan. Ada 2 rukun mandi junub. Yang pertama niat. Rukun mandi junub ada 2. Tulis. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan seluruh tubuh dengan air. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Rukun yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Rukun pertama apa? Niat. Wajib berniat di dalam hati untuk mandi junub. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian, bagaimana caranya Nabi mandi junub? Yang pertama, beliau berniat. Yang kedua, beliau mencuci tangan duluan. Nah, cuci tangan dulu, ya, cuci tangan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran di kemaluan. Menghilangkan kotoran di kemaluan. Kan biasanya ketika junub kan ada sperma, ada mani di kemaluan. Nah, maka bersihkan dulu apa? Kotoran yang menempel di kemaluan, ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga membasuh kotoran yang menempel di kemaluan. Kemudian yang keempat, membasuh tangan
membasuh tangan setelah menghilangkan kotoran. Kan tadi cara yang ketiga kan menghilangkan kotoran yang ada di kemaluan. Itu kan dengan tangan kiri. Otomatis tangan kiri kita kok kotor. Nah, maka setelahnya adalah yang keempat, membersihkan tangan yang kotor tadi dengan air. Ya. Yang keempat, membersihkan tangan yang kotor tadi dengan air. Cara yang kelima, berwudu. Nah, berwudu. Ustaz ulang. Yang pertama berniat. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga menghilangkan kotoran yang menempel di kemaluan. Yang keempat mencuci tangan sehabis apa? Sehabis menghilangkan kotoran di kemaluan. Yang kelima berwudu. Nah, berwudu. Nah, berwudu ini para santri dua cara. Yang pertama antum selesai wudunya dari awal sampai akhir antum selesaikan. Cara yang kedua, setelah berwudu kaki nanti dibasuh di akhir. Paham? Agak sulit ya. Jadi begini saja, antum berwudu dengan sempurna. Jadi cara yang kelima, antum berwudu dengan cara sempurna. Kemudian, cara yang keenam, atau setelah kita berwudu adalah membasuh kepala. Nah, setelah berwudu, kemudian membasuh kepala. Ini yang keberapa? Yang keenam, membasuh kepala. Nah, setelah membasuh kepala, yang ketujuh, menyiramkan air ke badan yang tersisa. Kan tadi kepala tuh sudah antum siram. Kemudian setelahnya apa? Menyiramkan air ke anggota badan yang tersisa. Menyiramkan air ke anggota badan yang tersisa. Dan disunnahkan yang bagian kanan duluan. Kalau tangan kanan duluan, ya, kemudian kaki dulu, kaki kanan duluan. Kemudian yang kedelapan, berpindah posisi mandi. Jadi ketika antum di tengah mandinya, sedikit bergeser ke kanan atau ke kiri. Berpindah posisi mandi. Bergeser posisi mandi. Ke kanan kah, ke belakang kah, ke kiri kah? Ini kenapa? Karena memang prakteknya Nabi itu ketika di penghujung mandi junub beliau bergeser dari tempat semula. Contoh antum di sini berdiri nih, mandi pakai shower. Kemudian setelah antum menyiram ke seluruh bagian tubuh, antum bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Nah, setelah bergeser tempat, kemudian mencuci kedua kaki. Nah, kaki yang terakhir, mencuci kedua kaki. Ada berapa tadi caranya? Berapa langkah? 8 langkah. Ustadz ulang. Yang pertama berniat untuk mandi junub. Yang kedua mencuci kedua tangan. Yang ketiga menghilangkan kotoran yang menempel di mana? Di kemaluan. Yang keempat mencuci tangan sehabis membersihkan kotoran di kemaluan. Yang kelima berwudu, ya. Yang keenam membasuh kepala. Yang ketujuh mengguyurkan air ke anggota badan yang tersisa. Kemudian yang kedelapan bergeser posisi mandi. Kemudian baru mencuci kedua kaki. Ini cara Nabi. Nah, kalau antum mau cara bagaimanapun, yang penting seluruh tubuh sudah kena air, maka sudah cukup. Namun afdolnya adalah sesuai yang Nabi ajarkan. Ada 8 langkah tadi, ya. Itu tata cara mandi junub. Nah, kemudian sebentar lagi mau habis. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah tentang sifat salat Nabi. Ini cukup panjang ya. Ini Ustadz ringkas saja. Kemudian sifat salat Nabi yang pertama adalah berniat. Nah, jadi
Ketika antum ingin sholat, antum jalan kaki, nah antum berniat sudah di dalam hati, ingin sholat fardu zuhur misalnya, ingin sholat fardu asar, fardu subuh, fardu maghrib, dan niat letaknya di mana? Di dalam hati. Jadi sebelum antum takbir, antum misalnya kata imam, luruskan safnya. Belum mulai sholat, antum sudah berniat di dalam hati, saya sholat fardu zuhur. Baru Allahu Akbar. Jadi tidak memasang niat ketika takbir Allah, itu agak sulit nanti. Jadi niatnya di mana? Sebelum takbiratul ihram. Saya sholat fardu zuhur di dalam hati. Dan boleh nggak dilafazkan, diucapkan, usolli sholat al-maghribi salah sorokaatin? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh dilafazkan, diucapkan niatnya. Kenapa? Karena Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 tidak pernah mengajarkan, melafazkan, menyaringkan niat. Niat letaknya di mana? Di dalam hati. Nah, setelah berniat apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, langkah yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, ini harus praktek. Takbiratul ihram itu bacaannya apa? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian langkah yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua, ini sunnah ya, mengangkat kedua tangan. Jadi ketika Allahu Akbar, antum mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini, perhatikan. Nah, ini harus rapat. Allahu Akbar. Dan rata. Jangan seperti ini kayak unyil. Nah, jangan seperti ini. Jangan seperti ini, tapi lurus. Lurus rata, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Bukan seperti ini. Bukan. Ini enggak rata. Ini telapak tangannya harus menghadap kiblat. Allahu Akbar. Kemudian tingginya sampai mana tinggi ini? Boleh sampai telinga. Allahu Akbar, tinggi. Antum turunkan sedikit atau sampai pundak. Allahu Akbar. 3 cara. Tinggi sampai telinga, Allahu Akbar. Turunkan sedikit, Allahu Akbar. Atau sampai pundak. Allahu Akbar. Nah, paham? Ya. Jadi boleh sampai telinga, Allahu Akbar. Bawakan sedikit atau kemudian sampai bahu. Nah. Ini harus kita ringkas ya. Ada waktu 15 menit. Kemudian setelah kita mengangkat kedua telapak tangan, kita meletakkan tangan kiri di bawah tangan kanan. Allahu Akbar. Nah, ya. Kemudian, nah ini perhatikan. Meletakkan telapak tangan ini pertama boleh di sini. Nah, Allahu Akbar. Di sini. Ya. Loh, kelihatan nggak? Allahu Akbar. Nah, antum letakkan telapaknya di atas punggung tangan kiri. Nah, seperti ini boleh. Yang kedua, di pergelangan tangan, di apa ini namanya? Di mata tangan. Nah, antum majukan. Boleh. Cara yang ketiga, ke lengan bagian bawah. Nah, boleh. Boleh di sini, Allahu Akbar. Boleh sini, Allahu Akbar. Boleh lagi sampai ke sini. Yang penting amalkan 3 cara tadi. Supaya apa? Sama-sama mengikuti Nabi. Nah, kemudian meletakkannya di mana? Di atas, di dada ya. Yang paling afdolnya di dada. Nah, di dada. Di perut boleh. Tapi yang afdolnya apa? Di dada. Jangan seperti ketinggian, jangan. Nah, di dada sini. Ya. Nah, boleh sini, sini boleh. Ya, 3 cara boleh. Nah, di atas dada. Kemudian setelah itu, setelah meletakkan di atas dadanya, kemudian dia apa? Membaca doa istiftah.
Allahu Akbar. Nah, membaca doa istiftah. Dan doa istiftah itu banyak versinya. Jadi banyak yang datang dari Nabi. Biasanya antum baca doanya apa? Ayo. Yang di depan apa? Nah, Allah habiskan. Wajjahtu. Oh, sampai katsiro saja. Oh, itu belum selesai. Itu belum selesai. Jadi apa tadi awalnya? Alhamdulillahi kabir, alhamdulillahi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu belum selesai. Wa mamati lillahi rabbil alamin itu belum selesai, baru setengahnya. Ada panjang lagi. Itu kalau antum ingin baca doa itu. Ada doa yang lain yang tidak terlalu panjang. Nah, ada yang hafal enggak? Allahumma ba'id baini wa bainal masyriq wal maghrib sampai bil ma'i wasalji wal barad. Nah, itu versi yang kedua. Antum punya enggak buku Hisnul Muslim? Atau doa-doa? Enggak ada ya? Kalau anak, jadi yang pertama ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nantilah antum tanya kepada ustaz ya. Ustaz antum musyrif doa istiftah yang pendek atau yang mudah untuk dibaca. Ya antum baca tadi alhamdulillahi katsira. Itu sampai wa ma ana minal musyrikin itu belum selesai. Masih ada sisanya yang panjang lagi ya. Cari yang sedang atau yang pendek. Doa istiftah banyak kok di kumpulan doa-doa. Kemudian setelah membaca doa istiftah, setelahnya adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Nah, setelah membaca Al-Fatihah barulah, jadi urutannya ketika antum takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian meletakkan kedua telapak tangan, kemudian kakinya, yang benar kakinya ya, kakinya. Kemarin kan belajar akhlak dan adab, bagaimana akhlak menuntut ilmu. Nah, setelah antum apa tadi membaca Al-Fatihah, itu ketika berdiri ya, dalam keadaan berdiri. Baru setelah itu disunnahkan membaca surah, surah. Nah, kemudian setelah itu antum turun untuk ruku. Nah, ketika turun untuk ruku, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi misalnya antum baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disunnahkan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, baru turun ruku. Nah, ketika ruku, bagaimana rukunya ya? Nah, ini Ustaz ringkas, ini sangat banyak yang diringkas. Nah, setelah kita Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Nah, ruku itu punggung dan kepala harus rata. Usahakan kepala dan punggung harus rata. Nah, perhatikan. Nah, ini rata enggak? Nah, rata. Jadi berusahalah untuk meratakan punggung dan kepala. Kemudian ini tangan bukan lurus seperti ini, tapi seperti busur panah. Nah, paham? Nah, jadi mudah kita untuk meluruskan punggung dan kepala. Bukan seperti ini, bukan, tapi seperti ini. Ya. Nah, perhatikan. Nah, ini tidak lurus, tapi seperti ini. Nah, ya. Kepala dan punggung lurus. Kemudian apa ini, lutut? Bukan seperti ini ya, bukan. Tapi
lurus. Nah, lurus. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan tangan? Tangan mencengkram siku ya. Diurai, bukan rapat tapi seperti ini. Nah, ya. Fungsinya apa? Agar jangan seperti ini. Nah, itu kan banyak antum seperti itu pas ruku. Jadi sunnahnya adalah tangan ini diurai, kemudian mencengkram lutut. Nah, ya. Kemudian kepala dan punggung itu lurus. Yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Minimal 1 kali, maksimalnya 3 kah, 5 kah, tergantung imamnya. Kalau imamnya lama rukunya, antum boleh tambah 5 kali, 7. Intinya bilangan ganjil. 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah ruku, ruku Subhana rabbiyal azim, kemudian mengangkat tangan kembali. Ingat, ketika mengangkat tangan harus telapak ini menghadap kiblat ya. Jangan seperti ini tapi seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu ya. Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu boleh antum tambah lagi dengan doa apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tapi antum cukup membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, Ustaz tulis ya. Ada 4 versi yang boleh. Nah, 4-4-nya datang dari Nabi. Boleh antum Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana wa, ada tambahan wa-nya. Nah, walakal hamdu. Nah, boleh juga ada tambahan Allahumma-nya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, boleh lagi Allahumma Rabbana wa. Nah, ada tambahan wa-nya. Walakal hamdu. Jadi boleh Rabbana lakal hamdu atau antum tambah waw. Rabbana walakal hamdu. Boleh antum tambah Allahumma. Nah, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Antum tambah dua-duanya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. 4-4-nya boleh. Nah, kemudian setelah antum takbiratul i'tidal, sami Allahu liman hamidah, namanya apa? I'tidal. Tegap lurus ya. Setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Antum sujud. Nah, sujud itu yang duluan mana? Tangankah, lututkah? Perhatikan ya, perhatikan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Antum tangan duluan kah? Allahu akbar. Nah, atau lutut duluan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, yang mana? Antum biasanya mana ketika ingin sujud? Tangan duluan kah atau lutut duluan? Ada yang tangan, yang lutut ada enggak? Ya, dua-duanya boleh. Nah, dua-duanya apa, boleh. Boleh tangan duluan, boleh lutut duluan. Namun afdolnya mana? Nah, ini yang kita cari. Kan dua-duanya boleh. Boleh tangan duluan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tangan atau lutut. Nah, yang afdolnya adalah tangan duluan. Afdolnya apa? Tangan duluan. Kemudian setelah itu kita sujud. Nah, setelah i'tidal, kemudian apa? Sujud ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini perhatikan ya. Ketika antum berdiri dan ruku, ini jangan terlalu mengangkang. Jangan. Kecuali dalam rangka untuk merapatkan shaf, maka boleh silahkan. Namun ketika kita sendiri, posisi sedang bagaimana? Tidak terlalu rapat, tidak terlalu mengangkang. Namun ketika berjamaah dalam rangka untuk merapatkan shaf, silahkan boleh. Tapi kalau kita sendirian seperti ini ya, tidak terlalu mengangkang, tidak terlalu rapatnya sedang. Nah, ketika kita berdiri tetap seperti ini. Ketika ruku tetap seperti ini.
Namun ketika sujud, kedua kaki diapakan? Dirapatkan. Ya, perhatikan. Nah, ini. Allahu Akbar. Nah, ini rapat. Kemudian ini apa? Jari itu harus ditengkuk. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian posisi kedua telapak tangan ketika sujud itu boleh sejajar dengan telinga. Nah, atau turunkan sejajar dengan bahu. Nah, juga boleh. Boleh telinga, boleh bahu. Ya. Paham? Kemudian ini harus rapat. Jangan seperti ini. Nah. Kemudian ini jangan diletakkan di bawah seperti ini. Ini kayak siapa ini? Kayak anjing, nggak boleh. Tapi harus diangkat. Nah, ya. Nah, ini rapat. Nah, harus dirapatkan. Ini rapat kemudian menghadap ke arah kiblat, ya. Setelah sujud apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling ringkas dan paling masyhur. Setelah itu baru kita apa? Duduk antara dua sujud dengan iftirash seperti ini, ya. Nah, apa doanya? Yang paling pendek apa? Robbighfirli dua kali. Robbighfirli. Nah, seperti ini boleh. Ada lagi satu cara yang jarang diamalkan ketika duduk antara dua sujud, yaitu posisi namanya ik'a. Kalau bahasa Arabnya ik'a, mana? Spidolnya mana? Nah, jadi ada namanya duduk antara dua sujud iftirash. Yang tadi kan iftirash. Ini yang sering kita amalkan, iftirash. Nah, ada lagi namanya ik'a. Nah, ik'a. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi boleh antum cara yang kedua, duduk antara dua sujud seperti ini. Nah, ini boleh. Ini namanya apa? Ik'a, ya. Amalkan, ini sunnah, ya. Yang banyak orang sudah meninggalkan dan tidak tahu. Jadi duduk antara dua sujud boleh iftirash seperti ini, atau ik'a seperti ini. Robbighfirli. Hukumnya sama sunnah. Nah, kemudian setelah duduk antara dua sujud, baru sujud lagi, baru berdirilah lagi. Nah, kemudian ketika di rakaat yang kedua, maka ada tasyahud awalnya. Ini sangat ringkas Ustadz jelaskan, ya. Sudah jam 10 ini. Kemudian tasyahud awal, ya. Tasyahud awal dengan membaca tahiyat, ya. Kemudian baru setelah itu tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir sampai habis, jadi misalnya antum sudah selesai membaca innaka hamidum majid, ternyata imamnya masih lama, maka antum menambahkan dengan doa yang diajarkan Nabi. Seperti apa? Minta dari perlindungan 4 hal. Apa doanya setelah innaka hamidum majid? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Lupa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Nah, itu doa minta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, minta perlindungan dari siksa kubur. Yang kedua, minta perlindungan dari siksa neraka. Yang ketiga, fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnah dajjal. Nah, kemudian imamnya masih lama, maka tambah lagi dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini yang pendek bisa tuliskan. Yang panjang tadi antum tinggal bertanya kepada musyrif, ya. Ini doa yang disuruh, ya, ketika menghabiskan tahiyat akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini pendek ya, dihafalkan. Biasanya kan masih lama di sini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku. Nah, ini doanya. Nah, kemudian ternyata imamnya masih lama. Silahkan doa yang antum hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Silahkan antum baca. Kemudian salam. Nah, kemudian apa? Salam. Dan salam ini rukunnya cuma salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jadi rukunnya sampai mana? Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahnya sunnah. Jadi misalnya antum sholat, Assalamualaikum, antum kentut, sah nggak sholat antum? Sah. Karena sudah apa? Mengucapkan Assalamualaikum. Adapun warahmatullahnya dan salam yang kedua adalah sunnah. Barulah selesai sholat. Ini para santri sangat ringkas ya. Masih banyak yang perlu antum perhatikan ketika membahas fikih sholat. Nanti antum akan belajar di mana? Di kelas dengan Ustadz antum. Ini sudah jam 10 ya. Silakan yang ingin bertanya masalah wudu, masalah mandi junub dan sholat. Ya silakan nih, ada mikrofon. Bisa nggak ini? Tes. Nah. Silakan bertanya. Yang antum merasa kok beda dengan sholat saya, beda dengan wudu saya, silakan antum bertanya. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika sambil berwudu itu kita sambil berbicara? Ya. Tidak mengapa sambil berwudu sambil berbicara. Sebagaimana sambil makan sambil berbicara tidak mengapa. Yang penting isi pembicaraannya apa? Kalau isinya baik nggak apa-apa ya. Boleh-boleh saja antum ngobrol misalnya sambil wudu sambil membahas ilmu, tidak mengapa. Bahkan ada ulama mereka menghafal ilmu ketika wudu. Saking pentingnya tuh. Jadi ketika misalnya berwudu menghafal ajurumiyah, nazam, nahu, atau menghafal hadis, boleh nggak? Boleh saja. Hukumnya boleh. Berbicara boleh. Tapi isi bicaranya apa dulu? Kalau isi bicaranya buruk ya jangan ya. Intinya adalah boleh-boleh saja orang itu berbicara ketika berwudu, boleh-boleh saja. Namun perhatikan lagi, jangan sampai wudunya nanti tidak fokus. Jangan sampai apa? Wudunya tidak fokus. Kalau seandainya berbicara membuat antum wudunya tidak fokus, berantakan, maka jangan berbicara. Secara asal tidak mengapa antum berbicara ketika berwudu. Bahkan misalnya antum berwudu, ada yang mengucapkan salam, dijawab enggak? Tetap wajib dijawab. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan ada lagi. Ya. Ustadz, ya. Bagaimana itu niat mandi junub? Ya, niat itu di dalam hati. Cukup sebelum antum mengguyurkan banyu, air, saya mandi junub, selesai. Tidak perlu nawaitu, enggak perlu. Cukup ada gretek di hati, saya ingin mandi junub, maka sudah cukup. Tidak ada lafaz yang tertentu, tidak ada. Jadi ketika antum bertekad ingin mandi junub, sudah ada niat untuk mandi junub, maka sudah dikatakan berniat. Ya. Tidak sulit dan tidak susah, mudah ya meletakkan niat di dalam hati. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika berwudu buang angin? Apakah batal? Ya, mengulang dari awal.
Sama kayak sholat. Nah, santri ya. Antum misalnya sudah di rakaat terakhir, antum kentut. Apakah antum cuma nanti sholatnya 1 rakaat? Enggak kan? Mengulang dari awal. Jadi misalnya antum berwudu, sudah kaki kanan, kemudian kentut, maka harus mengulang dari awal. Ya, karena sudah batal. Batal. Ya, silahkan yang lain. Hukum nahan kentut, Ustaz, batal kan enggak? Kalau menahan kentut tidak batal. Batal. Namun ketika sholat hukumnya makruh. Kenapa? Karena antum tidak khusyuk lagi dalam sholat karena menahan kentut. Jadi misalnya kalau kentutnya besar, kalau kentut kecil kan sehingga tidak mengganggu kita, tidak mengapa kita tahan. Kentutnya tidak besar, tidak banyak. Namun ketika kentutnya dirasa banyak ya, besar, sehingga kalau antum tahan, antum tidak khusyuk sholatnya, maka lebih baik dilepaskan. Kenapa? Antum wudu kembali sehingga bisa khusyuk dalam sholat. Menahan hadas ketika sholat hukumnya makruh. Namun kalau antum teruskan, sah nggak sholatnya? Tetap sah, tapi dia makruh karena menahan hadas ketika sholat. Ya, silakan yang lain. Ya, sampai berapa santri ini? Ustaz, Ya, bagaimana kalau misalnya berwudu memakai jam, apakah boleh? boleh sekali memakai jam, memakai surban boleh, pakai jaket boleh. Yang tidak boleh itu apa? Pakai simbol salib. Contoh baju bola ada salibnya AC Milan, Real Madrid, itu salib nggak boleh dibawa sholat. Bukan cuma dibawa sholat, kita pakai tidak boleh. Karena ada simbol agama lain, simbol kesyirikan. Pakai jam silahkan, pakai surban silahkan, pakai masker di masa pandemi silahkan. Boleh saja, apalagi pakai jam. Ya, boleh saja. Ya. Maksudnya apakah terkena bagian tubuh dalamnya atau tidak kena? Gimana? Terkena bagian tubuh dalamnya enggak? Ketika berwudu atau sholat? Pas wudu pakai jam. Ya, kalau pas wudu, maka ini harus, yang kulit ini harus kena air. Jadi antum goyang-goyang. Sama cincin. Nah, antum goyang-goyang supaya air masuk ke dalam kulit. Digoyang-goyang ya. Karena wajib anggota wudu itu semuanya kena air. Kalau ada lakban, ada cat, harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jam antum goyang-goyang supaya apa? Kulit yang menempel jam bisa kena air. Ada lagi silahkan. Terakhir, ada lagi? Nanti sisanya berkaitan tentang wudu, mandi junub, sholat, antum tanyakan kepada para ustadz. Ini kita sangat ringkas kita bahas tadi. Ada lagi silahkan. Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.